Yeah. Right. So, introduksi. Kami akan ada beberapa aturan main dan setelah itu sebelum itu saya mau ngomong tentang management. Apa management? Management saya ternyata 30 plus tahun yang lalu ikut program nama MSTM, Management of Science Technology Management MBA. Master of Science Technology Management MBA. Dan itu dianggap saat itu ya 30 tahun yang lalu, abad yang lalu, itu dianggap itu management untuk abad 21 karena ada satu kesadaran. 3 jenis management. Manajemen keuangan, manajemen untuk assets, modal, portfolios, dan semua klasik yang sudah diajar berapa lama. Tidak cukup untuk abad ini. Dan abad yang lalu mereka sudah mulai mikir, ini satu paradigma baru untuk management. Kami akan manage orangnya. Kalau manage orang dengan baik, semua keuangan dan semua lain akan beres. Itu human resource, HRD, SDM. And kalau manage orangnya, training, benefits, and itu dianggap management yang advance, yang berkembang. Tidak hanya mikir uang dan return on investment. Hasilnya, tapi dengan orang yang baik pasti ada hasil. Ternyata itu tidak cukup. And itu saatnya tahun 91 dan 2 adalah awal dalam sejarah dunia ada manajemen teknologi sebagai satu ilmu. Saya dalam salah satu dari 2 artikel kelas pertama, dan lebih daripada itu bukan hanya manajemen teknologi industrial, ada pabrik, manage teknologinya, tapi ada organisasi, manage teknologi, karena itu akan jadi pendapat pengaruh dan masa depan untuk organisasi. Itu yang terbesar. Karena itu ada technology management yang management untuk masa depan, and ada chief technology officer, and daripada itu tidak hanya computer science, tetapi ilmu manage seluruh organisasi. Karena technology manager adalah kunci untuk organizational change, organizational transformation, yang adalah topik hari ini. So untuk saya ini deja vu. 30 plus tahun yang lalu saya sudah satu semester tapi satu jurusan 2 tahun plus khusus tentang topik ini. So ini seperti Technology Manage 101, dan untuk yang tidak mengerti kaitan, AI adalah teknologi IT generasi yang berikut, dan daripada listrik kepada internet, internet kepada AI. The next generation technology adalah AI. And semua prinsipnya masih berlaku. Okay. So, ini teman-teman online memberikan banyak sekali respons, Pak. Sangat baik sekali. Bagus, dan ada yang akan jawab. Good. Ini akan lucu kan, ini hybrid dan pakai teknologi untuk saat yang sama, ada live, dan akan ada waktu untuk interaksi, and ada chat, and ada waktu untuk mereka interaksi, dan saya harap duanya bisa dalam paralel yang baik. Lanjut. Dan aktivitas yang kita lakukan di onsite harus dilakukan juga di online. And akan share dari sini, ada mikrofon nanti yang keliling, and dari sana ada chat, dan dua-duanya akan muncul di teman-teman yang online silahkan masukkan di live chat, nanti kalau ada aktivitas ikut ya, jadi bisa aktif. But dulu dasarnya, fondasi, saya lihat teori gedung dulu. ini, no fondasi, rayap makan, dan semua atapnya jatuh seperti sejarah sabda. Itu penting ada fondasi yang kuat. So teknologi kita transformasi baru dengan gedung baru juga, Pak. Itu hanya perbaikan yang sistem yang salah. Teknologi management. Yang ternyata masalah dasar dari teknologi manager bukan teknologi. Dari semua pengertian dan ilmu manajemen teknologi, masalah selalu kembali kepada orang and systems. Teknologi kurang lebih siap dan lebih mampu daripada kami. Saat ini AI sudah berkembang sampai tingkat yang tidak hanya S2, SMP, SMA atau S1, 2, tapi S3 sampai 6 itu sudah tingkat dosen, itu sudah jauh lebih mampu daripada kami. PhD++, kali hampir semua bidang. So teknologi nanti akan diajak dalam proses jauh lebih siap daripada kami. Kita lebih lambat, Pak, karena kita perlu mikir.
So, hal pertama, technology management. Yang kedua itu change management. Change management itu satu bidang dari organizational behavior, organizational change, and bagaimana bisa manage, menolong dan mendorong perubahan di dalam organisasi. Ya. Ada kurang lebih dua cara. Dari luar, paksa, pasti kacau dan kadang baik, kadang tidak. Atau dari dalam secara proaktif. Dan saya akan lihat bagaimana bisa jadi agents of change. Tidak hanya victim, korban. Semua dipaksa, semua terjadi dan kami harus adaptasi seperti apa. Okay? Dan ini akan kepada topik AI dan dampaknya. Akan ada kesempatan untuk lihat bersama. Okay? So, agents of change, siapa yang pimpinan? Siapa yang memperjuangkan champions? Catalyst and facilitators itu penting untuk change management. Change tidak terjadi sendiri. Change yang sehat perlu ada yang mengarahkan dan memimpin. Okay? Now, jenis change. Jujur, ada berapa banyak jenis change? Ada yang tidak change, mereka pura-pura nostalgia. Namanya status quo, Pak. Nah, itu nama gereja. Oh, sorry. Seperti dulu dan selama seperti itu. Atau passive change. Ya, okay. Reactive, sesuatu terjadi, okay. And digeser sampai Ikut tren. ya kadang ikut trend ya, tapi itu kurang lebih antara passive dan reactive. Selalu reaksi, tidak pernah mikirkan tentang masa depan, tapi didorong dengan setengah paksaan kepada situ. Jangan organisasi Anda hanya reaktif, tapi betul aktif. Dan atas cara aktif ada proaktif. Bedanya apa? Aktif itu sibuk-sibuk. Proaktif sedang mikirkan tentang apa dan pilih dengan baik-baik dan hikmat. Aktifnya yang mana? Itu yang adalah topik ini. Bagaimana bisa proaktif dan tahu pilihan dan pilih yang tepat. Okay? So, jangan dijawab langsung, tapi Anda di mana? Organisasi Anda. Itu dalam konteks passive. Dan organisasi mungkin itu gereja. Organisasi itu mungkin dari rumah sakit sampai sekolah. Organisasi itu mungkin bisnis kecil, itu mungkin pelayanan. Organisasi bisa dari counseling sampai guru. Guru sekolah minggu atau guru STT. Oh, jadi dosen setelah itu. Okay. Guru SMP, SMA atau dimanapun dan apapun bidang organisasi Anda, pasti harus ada cara dan sikap kepada perubahan. So, types of change pertama. Yang kedua itu jenis perubahan. Ada continuous, discontinuous. Continuous itu incremental, terus menerus, sedikit per sedikit. Itu langkah per langkah. Itu kadang melompat, tetapi itu masih seperti lanjut. Dan ada discontinuous. Discontinuous apa? And then woof, itu betul lebih dari hanya lompat, itu diangkat. Pop. And quantum change atau transformative change sering mulai dengan langkah, and then ada sesuatu terjadi dan hampir seperti meledak. Puff. Tapi kalau siap dan punya skill change, and change management ada skill, saat sudah dilempar ke tempat yang baru, tidak hanya ya pelan-pelan, masih bisa jalan dengan baik-baik. Dan ada juga jenis change yang hanya kosmetik ya, seperti hari Minggu ya baik-baik dan setelah itu dicuci dan atau waktu ada change yang hanya bagian luar, tapi ada yang structural. Hanya permukaan saja. Permukaan atau betul yang tulang dan yang gizi dan isinya. Ada change yang betul sampai dalam atau hanya ya lapisan. Okay? Now, dari dua itu mana yang akan tahan lama? Mana akan hasilkan transformasi? Hanya yang muka atau yang permukaan atau yang just kulitnya saja. Kulitnya? Nah, itu change yang lasting yang akan tahan harus betul dalam. Dan itu yang akan kami omong. Okay. Nah, satu lagi. Teknologi. Kalau mau, harus ada peta. Siapa tak tidak untuk manage change. Organisasi untuk transformasi.
perlu maps dan akan lihat pentingan maps. Siapa tak tidak? Oh, and AI dengan toolsnya, teknologi dan metodenya, ya AI sudah lebih dari siap. Dan akan lihat bersama bagaimana AI siap dan bisa mendampingi proses ini. Okay?